Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk token atau kripto yang udah teman-teman request. Jadi sorry banget, ini aku baru eh ya setelah semingguan sibuk ya, sekarang baru punya waktu buat jawabin requestan kalian teman-teman. Jadi ini di request oleh @firlicu4611, itu minta dibahas untuk WSG dan juga Polydoge. Oke, kita akan coba untuk ulas. Yang pertama, WSG ini adalah Wall Street Games. Ini adalah sebuah token yang berbasiskan dengan games. Token ini punya supply maksimum cukup besar, ini sekitar 1000 miliar. Sorry, 1000 triliun token. Banyak banget, teman-teman. Kalau kita lihat sih dari supply-nya saat ini baru 85% saja, dan hari ini untuk Wall Street Game itu udah mengalami peningkatan akumulasi sebesar 8%. Tapi kalau kita lihat dari total jumlah transaksinya itu hanya sekitar 1,4 miliar rupiah saja, which is transaksinya nggak terlalu banyak. Token ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange. Di decentralized exchange itu ada di PancakeSwap, kemudian di centralized exchange-nya ada di Gate.io, dan yang paling banyak ini ada di Maxi, teman-teman, dengan jumlah transaksi sebesar 50%. Itu yang penting untuk kita lihat saat ini, dan untuk token ini itu basicnya atau basisnya itu adalah game ya, berbasiskan game play to earn. Ini adalah gamenya yang namanya Wall Street Games, dan kalau kita cek di Play Store itu gamenya yang ini dia dapat ulasan sekitar 403 ulasan ya, dengan bintang 4 dan udah 50.000 kali download. Dan aku sendiri sih cuma baca-baca komennya aja seperti apa. Di sini ada yang komen positif, untuk login belum bisa, bla 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 bla, tolong dikembangkan. Oke, dia dapat bintang 5. Terus yang lain itu ada komen terlalu rumit mendapatkan key, banyak yang membuang waktu. Baru saja sudah sulit, masih baru aja udah sulit, bagaimana nanti? Ini komen negatif. Terus sampah, game nggak jelas, udah pakai MetaMask lah, koinnya yang didapat pelit banget, susah pula gamenya. Jadi itu beberapa ulasan, baru dua. Ini ada banyak sih ulasannya, tapi ya ada yang bilang intinya ini gamenya agak sulit dan dapatnya dikit, teman-teman. Kalau kita lihat dari komen-komennya, ada yang nggak bisa login bahkan. Jadi itu untuk fundamental dari game ini ya. Aku sendiri juga cek-cek dia di Twitter, apakah komunitasnya cukup rame. Dan kalau kita lihat di sini, dia baru join di 2021 kemarin, which is itu ketika market lagi bullish-bullishnya, teman-teman. Dan mereka terakhir update itu di 1 Februari, which is sudah hari ini tanggal 12. Sudah lama mereka nggak update di Twitter, dan mereka juga nge-tweet cukup jarang kalau menurut aku. Ya, itulah teman-teman, token berbasis games. Dan yang kedua, mungkin kita bahas dulu untuk chartnya seperti apa. Oke, kita akan masuk ke chart WSG ini di Gate.io, teman-teman. WSG udah turun cukup parah ya, harganya udah cukup drop. Kalau untuk perdagangan saat ini, kita lihat dia udah mengalami penurunan sekitar 90 sekian persen, 90 berapa? 97, 99%. Ini udah parah banget nih penurunannya. Ini kita lihat di time frame weekly, teman-teman. Gimana kalau di time frame daily? Kita masuk ke time frame daily. Wah, ini udah terjun parah nih. Turun. Oke, kita di sini udah menemukan pergerakan untuk momen saat ini. Dari WSG sendiri pergerakannya cenderung volatile. Naik dan turunnya cukup ekstrim dengan volume perdagangan yang kecil. Ini aku udah coba buat aktifin beberapa indikator seperti RSI, dan nggak bisa dideteksi. Jadi dari RSI sendiri ini saking kecilnya volume perdagangan itu sangat sulit buat dideteksi oleh market. So yang memperdagangkan token ini atau koin ini itu kebanyakan spekulan, mereka-mereka yang hobi buat nyangkut ya. Jadi mendingan teman-teman jauhi token-token seperti ini, jangan banyak trading di token seperti ini. Takutnya teman-teman jadi tambah miskin. Apalagi kalau kalian nggak punya yang namanya trading plan. Teman-teman nggak tahu kapan masuk, kapan harus keluar. Udah cuan 10%, nggak taking profit, akhirnya dibawa turun.
Nah, itu mendingan hindarin token-token seperti ini. Terus kemudian yang kedua kita akan bahas soal Polydoge. Polydoge sendiri ini adalah meme coin, teman-teman. Jadi tujuannya diciptakan ya buat lucu-lucuan. Kita bisa cek dia di Twitter juga, dia sering pom-pom dan juga bikin acara-acara yang nggak terlalu jelas, teman-teman. Ini dia bikin video, tapi ini bukan video asli daripada komunitas mereka. Ini melainkan video editan saja, teman-teman. Terus juga mereka punya yang namanya marketplace untuk NFT. Kalau kita cek di sini, ini mereka sedang melakukan pre-sale kalau nggak salah ya. Ini ada NFT yang mereka jual sekitar 11 hari ke depan. Ini ada tiketnya. Acaranya ini konferensi celebration all Polygon Web3. Ini ada tiketnya. Saya nggak tahu ini real atau enggak. Ya, jadi kita bisa berpeluang mendapatkan NFT dengan cara connect atau membelinya di OpenSea, teman-teman. Dan udah 10.000 sold out. Aku sendiri juga nggak yakin ini beneran sold out atau enggak. Coba kita cek dia di OpenSea. Ini ada Doge Card. Oke. Ini mereka kelihatan floor price-nya ada di kisaran 0,004 Ethereum. Total volume mereka udah berhasil jual 12 Ethereum saja ya. Ini beberapa NFT yang mereka jual di platform ini, teman-teman. Oke, pasar NFT so far sekarang nggak terlalu menarik ya kalau kita lihat. Banyak NFT yang akhirnya nggak laku dan ya boomingnya udah habis, teman-teman. Kalau kita lihat dari CMC, token ini udah naik sekitar 9,8% untuk hari ini dengan supply maksimum yang cukup rancu. Ini ada di kisaran 868 miliar token dengan peredaran supply yang tidak terdeteksi. Kapitalisasi pasarnya pun tidak terdeteksi dan token ini berada di peringkat 2.900 something. Lagi hati-hati sama token-token yang nggak jelas seperti ini. Sekarang kita udah clear ya melihat mana token yang survive, mana token yang enggak. Dan untuk perdagangannya itu paling banyak di OKX. Teman-teman itu sekitar 43%. Kemudian di beberapa exchange lain juga, di Get.io juga ada, Polynex, Maxi. Itu beberapa exchange yang bisa memperdagangkan token ini. Lalu bagaimana untuk harganya? Sama, jadi kurang lebih mirip seperti WSG tadi. Token ini ngajak orang miskin parah, teman-teman. Jadi ini udah turun sangat dalam dan penurunannya pun sudah sangat-sangat signifikan ya. Saat ini posisinya dengan volume yang sedikit menguat. Kemarin Polydoge sempat naik. Kalau kita cek di sini kenaikannya hanya sebesar 200% saja. Jadi itu salah satu kelebihan kalau teman-teman punya koin-koin seperti ini, terutama kalau kalian beli di harga yang tepat. Ya, jadi ada orang yang bisa sukses di token seperti ini, tapi kebanyakan justru nyangkut, kebanyakan rugi, teman-teman. Karena momentumnya kadang-kadang itu dimaksimalkan oleh sang bandar. Bandar yang tahu kapan harganya bakalan turun, dia juga tahu kapan harganya bakalan dinaikin. Sebagai investor retail, kita hanya bisa spekulasi di token-token seperti ini. Jadi gitu buat saya nggak rekomen buat teman-teman yang pemula yang nggak punya trading plan. Lebih baik cari token-token yang punya fundamental lebih baik. Token-token yang memang diperuntukkan untuk digunakan oleh banyak user. Artinya mereka punya tujuan diciptakan yang jelas, kemudian project mereka itu digunakan oleh banyak orang. Nah, project yang digunakan, entah itu buat transaksi, smart contract, ada DF di dalamnya. Nah, itu akan menjadi project-project yang cukup laku di masa depan nanti karena adopsi kita bakalan beralih ke dunia konvensional, ke dunia digital. Nah, jadi project-project ini masih terlalu dini, teman-teman. Makanya kalau teman-teman berhasil menemukan project coin yang bagus, itu kalian bisa cek dia di bear market saat ini. Mana token-token yang survive. Informasinya teman-teman bisa dapetin di coin market cap. Teman-teman bisa lihat aja dari top ini. Ini adalah token-token yang sudah terbukti survive di bear market. Jadi kalau kalian lihat di top 10, di top 20, oke lah. Kalau kalian merasa, wah pengennya koin yang naiknya tinggi. Berarti kalian tinggal cari aja top 100-nya saja.
Ini adalah token-token yang sudah terbukti survive dalam kondisi bear market ini dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk invest di salah satunya yang teman-teman sudah analisa sendiri. Jadi itu buat pembahasan kali ini. Dua token ini micin, jadi kalau teman-teman mau masuk hati-hati, pastikan teman-teman tahu kapan harus masuk dan kapan harus exit. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.